Halo, assalamualaikum. Video ini bukan mau review mainan ya. Jadi kalaupun kelihatannya kayak robot-robotan, aslinya ini adalah charger GAN cas 65 watt. Mungkin kalau di pasaran lokal udah banyak kali ya charger GAN 65 watt. Kelebihannya apa? Ya kelebihannya bisa jadi pajangan. Ini kalau teman-teman penonton setia channel ini pasti udah sering lihat. Ini jadi properti pas saya review TWS, smartphone, dan lain-lain ya. Nah, karena sudah rada lama sejak dikirim ke saya, mau nggak mau harus dibikin videonya kan. Tadinya mau saya review, cuma karena charger doang, apa yang mau direview gitu kan. Selain penampakannya yang kece abis ini, dan setelah saya cek di websitenya Gravatar, sekarang dia punya satu tambahan warna lagi, yang warna biru dengan kakinya merah. Jadi kalau ini kayak Bumblebee, yang itu kayak Optimus Prime. Nah, kalau harganya, pas saya buka webnya itu harganya $45. Tapi pas setelah itu saya pilih-pilih warna-warna dan lain-lainnya, entah kenapa naik sendiri ke $59,95. Yang jelas, kalau kamu pilih yang warna kuning atau warna biru, memang ada efek-efek damage kayak gini nih, yang kayak udah kegores-gores, kebaret-baret, itu memang dari sananya udah kayak gini ya, namanya war damage, si stylenya itu. Kalau yang warna putih itu bersih banget, nggak ada aksen-aksen damage, baret-baret kayak gini. Ini malah bikin lebih keren lagi, karena kelihatan kayak ya efek abis perang gitu ya. Nah, kemudian mungkin yang bisa ditambahkan dari charger ini paling ini nih, antena atasnya atau sayap atasnya ini bisa digeser-geser, diputar-putar, artikulasinya nggak sampai 360 sih, karena mentok-mentok ya. Kemudian kakinya ini bisa dilipat kalau buat dibawa-bawa, cuma rada ribet sih kalau dibawa-bawa, takut patah ya. Kebetulan nggak dapat charging case-nya, bahkan yang saya dikirim ini nggak dapat kabelnya, makanya saya siapkan 2 buah kabel sekaligus buat ngetes arusnya kan. Kebetulan kabel ini dua-duanya ada pengukur tegangan, pengukur watt sih lebih tepatnya. Dia nggak ada muncul voltase sama arus, tapi langsung ke output power wattnya ya, dari Usams. Ini harganya yang satu 69, yang satu 79.000, saya lupa yang mana. Kemungkinan yang ini yang lebih mahal karena ini Type C to Type C dan bisa sampai 100 watt. Kalau yang ini Type A to Type C sampai 66 watt ya. Sebetulnya kalau kamu cek di webnya Gravastar sekarang, kamu bisa dapetin free kabel, tapi kamu harus tambahkan pas check out kabelnya. Gratis, tapi kalau nggak kamu check out juga kabelnya, nggak dapet jadinya ya. Kemudian, si charger ini punya plug yang sebetulnya bukan EU plug, ini US plug kayak gini ya. 2, tapi tenang, di dalam paket penjualannya, kamu bakal dapat US plug juga. Nih, kayak gini di dalam paketnya. Tuh, nanti jadi ada tambahan, ini yang China plug, 3 kaki. Yang jelas, selain dapat plug tambahan 2, kamu juga dapat stiker kayak gini, keren buat aksesoris atau tempelan di chargernya kayak gini. Jadi sekali lagi saya jelaskan, kalau kamu ngarap punya fitur lebih dari charger ini, enggak, dia charger GAN charger 65 watt biasa aja. Memang GAN ini atau gallium nitride ini punya kelebihan di masalah kecepatan charging dan kemampuannya menahan panas ya, jadi nggak akan terlalu panas meskipun powernya besar. Itu kelebihannya gallium nitride. Tapi selain itu ya sama aja dengan charger GAN yang lainnya yang mungkin bisa didapatkan di angka 300 ribuan, resmi Indonesia, nggak dikirim dari luar. Tapi kamu nggak akan bisa dapetin gayanya ini nih. Ini gayanya keren banget, asli. Nggak akan bisa dapat di charger manapun di Indonesia kayaknya, dengan port 3 ya. 2 Type C, yang satu 65 watt, yang satu 20 watt, mungkin buat iPhone cocoknya yang ini saja. Dan yang satu lagi 18 watt ya, yang Type A ini. Jadi kalau buat ngecas laptop yang mungkin bisa terima sampai 65 watt, pakai yang ini. Cuma tetap ya, kalau misalkan kamu ngecasnya lebih dari satu barengan, yang ini nggak akan sampai 65 watt. Nah, untuk outputnya saya bacain aja di sini ya. USB-C 1, outputnya itu ya 65 watt di 5 volt 3 ampere, 15 watt, 9 volt 3 ampere, 27 watt, 12 volt 3 ampere, 36 watt, 15 volt 3 ampere, 45 watt juga bisa, dan 20 volt 3,25 ampere. Itu yang 65 watt ya. Jadi dia gedein tegangan, bukan gedein arus. Ini bagus biar apa? Biar lebih awet ke gadgetnya. Kemudian USB-C 2, 20 watt saja, 5 volt 3 ampere, 15 watt,
9 volt 2,22 ampere ini 20 watt, dan 12 volt 1,67 ampere ini juga 20 watt ya. Sementara USB A1 18 watt di 5 volt 3 ampere itu 15 watt, dan 9 volt 2 ampere 18 watt serta 12 volt 1,5 ampere 18 watt. Nah, kalau kamu pakai USB-C-nya 1 plus 2 itu dapatnya 45 plus 20. Jadi total 65 tapi dibagi gitu ya. Kemudian USB-C 1 tambah A1 itu dapatnya 45 tambah 18. Jadi kalau kamu pakai 2, yang 65 itu maksimalnya di 45 jadinya ya. Nah, kalau pakai tiga-tiganya, USB-C yang satu dia 45 watt, dan yang USB-C yang 2 plus USB A itu 2 itu maksimal keduanya 15 watt saja. Kayak gitu ternyata pembagian arusnya atau powernya ya. Nah, kalau kece nggak ada yang bisa lawan. Sekarang kita langsung tes aja buat ngecas beberapa smartphone dan juga power bank yang saya punya sama laptop deh sekalian. A few moments later. Ini saya punya terminal gini kan, soketnya rada ke dalam, jadi mau nggak mau kakinya harus dilipat dan kita pasangkan. Yes, begitu terpasang, lihat si matanya dua-duanya menyala kayak gitu ya. Sekarang saya akan pakai kabel yang Type-C to Type-C. Ini yang dari Usam tadi 100 watt. Kelihatan 100 watt maksimalnya. Tadi kan chargernya 65 watt, dan si MacBook Pro M2 juga kayaknya nggak nyampe 100 watt ya fast chargingnya. Yuk kita langsung coba colokin buat ngecek arus yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Udah mulai kelihatan 0 watt. Nah, power delivery-nya udah mulai menyala barusan. Kok 0 watt ya? Apa laptopnya penuh nih si baterainya? Coba kita sambil nyalakan. Oke, mulai naik 6 watt, 5 watt kalau sambil dinyalakan. 12, 14, turun lagi ke 5, 7, 2. Ya mungkin memang laptopnya baterainya masih penuh ya. Kebetulan laptopnya sering saya colok terus di rumah. Udah, kita coba dulu ke Redmi 12. Redmi 12 ini kalau saya coba kemarin sih nggak support power delivery. Makanya harus dicoba dulu. Sorry ya, berantakan penampakan kabelnya. Nah, di sini support loh power delivery. Pakai charger saya yang 100 watt di bawah, dia nggak support. Dan bisa jalan di 12, 11, 12, 11. Oke. Kita coba ngecas power bank saya. Oke. Power delivery menyala di 12 watt, 19 watt, 20 watt. Yes, 20 watt ya power delivery si power bank ini. Nah, saya mau coba pindahin ke port yang kedua. Oke, power delivery-nya nyala lagi barusan. Dan dia masuk 20. Ya, maksimal 20. Tapi memang ngecas dengan pengukur power gini memang nggak pernah stay lama di satu angka. Biasanya turun naik terus ya. Nah, sekarang dengan port Type A-nya, saya mau coba juga, penasaran. Kita coba kabel yang ini. Saya akan taruh juga link pembelian kabel-kabel ini. Siapa tahu teman-teman butuh ya kabel yang bisa ngukur arus, ngukur power, dan ngecek power delivery-nya jalan atau enggak. Ini warna beige, dua-duanya saya beli. Keren ya warna beige-nya. Bukan putih loh, ini beige. Jadi putihnya rada putih tulang krem gitu. 65 watt, Type A to Type C, dan saya akan pakai di sini. Cuma ini kayaknya si chargernya bukan support protokol Qualcomm ya, bukan quick charge. Apa-apa ya. Yuk, kita coba ngecas lagi power bank ini. Yes. Wow, nyala. Power delivery 11 watt. Tadi ada komanya ya, dia sempat 6,2 watt. Nah, ini malah manteng nih pakai Type A di 20 watt. Padahal kan si spesifikasinya menyatakan bahwa si Type A-nya itu maksimal bisa 18 watt, tapi ternyata bisa nih 20 watt. Dan manteng terus, nggak turun naik kayak yang port lain ya. Nggak tahu kalau kabelnya beda, tapi yang jelas so far so good bekerja. Oke lah, sebelum makin berantakan lagi meja saya cuma mau nunjukin ini dia charger paling kece, paling keren yang pernah ada di hidup saya.
Walaupun sedikit lebay ngomongnya, tapi emang beneran, itu sangat jujur. Charger lain mana ada yang sebagus ini penampakannya ya. Kalau di rumah kamu ada colokan yang US plug sih, ini lebih keren lagi, tinggal cus gitu masuk. Nggak usah ada ekstra colokan lagi. Kelebihannya apa dibanding charger lain? Seperti tadi saya bilang, saya akan ulangi lagi. Gaya, dan juga bisa buat tongkrongan, buat properti syuting, buat pajangan, biar kece kalau di foto-foto atau bikin video. Dan ya biar kelihatan beda aja, karena nggak semua orang bisa dapat ini dengan mudah ya. Ini dibelinya dari luar negeri. Ya, untuk saya kemarin ini kena pajak berapa ya? Nggak terlalu gede sih. Berapa puluh ribu aja. Apa nyampe 100 ribu saya lupa deh. Pokoknya sekitar segituan. Karena memang harga aslinya kalau kamu dapatnya di $59 ya berarti 900 ribu ya. Semoga saya doain deh kamu bisa pas buka link yang akan saya taruh di deskripsi, munculnya harganya $45. Karena entah kenapa kadang munculnya 45, kadang munculnya 59. Dan jangan lupa kalau mau check out charger ini, check out juga kabelnya, nanti free katanya ya. Oke, gitu aja mungkin buat unboxing sama beberapa testing dan kesan pertama dari Gravastar Alpha 65 yang super kece ini. Thanks Gravastar sudah kirim ke Cimahi, dan maaf videonya telat banget baru jadi karena selama ini selalu dijadikan properti buat syuting ya. Dipakainya baru sekarang nih. Dan sepertinya kedepannya juga nggak akan saya pakai buat ngecas, mau saya pakai buat properti syuting terus. Jadi nggak akan ada secondnya di lapak saya ya. Oke, gitu aja mungkin buat video kali ini. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.